Puji nama Tuhan, saat pagi hari ini sungguh anugerah Tuhan. Kita boleh ada di tempat ini, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, semuanya karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus yang menganugerahkan hidupnya untuk memberkati setiap kita di tempat ini, maupun Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari kita satukan hati kita pada pagi hari ini, menyambut kehadiran Tuhan, menyembah Tuhan di atas segala Tuhan. Kita bersatu dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih buat kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih buat berkat demi berkat yang boleh kami nikmati sepanjang hidup kami. Terima kasih buat nafas hidup yang baru. Terima kasih buat keluarga yang baik, buat teman-teman, buat lingkungan kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Syukur kami naikkan ke hadapan Tuhan sebab Engkau Allah kami yang hidup. Oleh sebab itu pagi ini kami datang dengan kerendahan hati kami. Kami bersyukur, menaikkan pujian syukur kami kepada Allah kami yang hidup. Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami tinggikan, Raja di atas segala raja. Kami beri hidup kami Tuhan, kami beri suara kami, kami beri puji-pujian kami demi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Engkau disenangkan lewat ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Mari yang sepakat sama-sama katakan amin. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus,
buat kebaikan Tuhan. Bahkan saat pagi hari ini kami percaya Roh Kudus-Mu ada di dalam hidup kami, memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi bersukacita sebab Tuhan Yesus baik. Dia Allah yang sangat dan teramat baik dalam hidup kami. Yang sepakat sama-sama katakan, amin. Haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan sekali lagi. Shalom. Haleluya. Kasih Allah tak pernah berhenti sudah ada dalam hidupmu. Dulu, sekarang, selamanya. Kasihnya selalu baru. Amin. Kami percaya Tuhan. Setiap pagi rahmat selalu baru dalam hidup kami. menyimak pengajaran Face of Pentecost dari tim Teologia GBI Gatot Subroto. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang ibadah online dan ibadah offline.
Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 telah membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan kita semua. Cara kita belajar berubah, cara kita bekerja sekarang juga harus berubah. Begitu juga dengan cara kita hidup, semuanya telah berubah. Termasuk bagaimana cara gereja menjalankan ibadahnya hari-hari ini. Gereja berpindah dari ibadah offline menjadi ibadah online untuk menyikapi situasi yang sedang berkembang. Pertanyaannya, apakah ibadah online itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Untuk itu, mari kita belajar tentang apa itu gereja. Dalam Matius 16 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kata jemaat di sini diambil dari bahasa asli yaitu eklesia. Ek artinya keluar, dan kalein artinya memanggil. Eklesia. Tuhan memanggil umatnya dari dalam dunia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari pengertian ini, kita bisa mendapati pemahaman bahwa gereja itu bukan bicara soal gedung, tempat, organisasi, dan lain sebagainya. Tapi, gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Gereja adalah perkumpulan orang-orang kudus yang menerima keselamatan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, dan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah gereja yang sesungguhnya. Dan kita adalah gereja. Ya, Anda adalah gereja. Kitalah semua gereja yang sesungguhnya. Sekarang bagaimana dengan ibadah online? Apakah ibadah online itu Tuhan berkenan atasnya? Apakah Tuhan menyertai ibadah online? Apakah ibadah online adalah sesuatu yang sah dan benar untuk kita lakukan? Jawabannya tentu saja iya. Tuhan pasti menyertai ibadah online, Tuhan hadir di dalam ibadah online, dan ibadah online adalah ibadah yang sah dan boleh kita lakukan. Apa dasarnya? Ingat, gereja bukan bicara soal gedung, tempat, dan organisasi. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Bagi sebagian orang, mereka merasa bahwa beribadah online rasanya berbeda dengan pada waktu ibadah offline. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, berkumpul bersama dengan 100 orang, rasanya pasti berbeda dengan berkumpul bersama 2 atau 3 orang seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Tapi ingat, jangan pakai perasaan. Datang kepada Tuhan, pakai iman, jangan pakai perasaan. Yohanes 4 ayat 23-24 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan bahwa kita itu menyembah Tuhan yang adalah roh. Roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, ibadah kita juga seharusnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena Tuhan bisa datang kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Tuhan adalah pribadi yang tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Begitu juga seharusnya dengan ibadah-ibadah kita. Apakah masih ingat peristiwa pencurahan Roh Kudus di zaman para rasul? Mereka tidak punya gedung yang bagus, mereka tidak berkumpul di tempat yang mewah, mereka tidak punya peralatan sound system seperti yang kita miliki sekarang. Tetapi lihat apa yang terjadi pada waktu mereka berkumpul bersama-sama sebagai sebuah gereja, unity di sana. Tuhan melepaskan, mencurahkan rohnya atas mereka semua. Yang paling penting adalah esensinya. Bukan caranya. Ibadah secara online adalah cara untuk kita melakukan sesuatu dalam menyikapi situasi yang ada hari-hari ini. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah esensi daripada ibadah itu sendiri. Apa esensi dari sebuah ibadah? Tuhanlah yang menjadi pusat dari semua yang kita lakukan pada waktu ibadah itu berlangsung. Cara bisa berubah, cara hari ini bisa berbeda dengan cara tahun yang akan datang. Tetapi esensi dalam sebuah ibadah tidak pernah boleh berubah. Selain daripada itu, apakah kita sadar bahwa lewat ibadah online, firman Tuhan itu tersebar lebih jauh dan lebih luas daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Dengan kata lain, ibadah secara online ini mempercepat penyebaran Injil, seperti yang diperintahkan dalam amanat agung. Sekarang kita akan membahas bagian terakhir. Apakah setelah pandemi ini berakhir, kita tidak perlu lagi datang ke gereja atau mengikuti ibadah offline seperti sebelumnya? Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian.
Ada 3 alasan kenapa kita tetap harus datang ke gereja berkumpul bersama-sama seperti yang kita lakukan di masa sebelumnya. Alasan yang pertama, 1, adalah atmosfer atau suasana ibadah. Yang kedua, tentang impartasi dan pengurapan kuasa Roh Kudus yang biasa dilakukan lewat penumpangan tangan. Ini sulit untuk dilakukan pada waktu ibadah secara online. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tentang persekutuan bersama-sama. Ingat, gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya. Disebut kumpulan karena memang jumlahnya lebih dari 1. Dan di dalam perkumpulan ini ada rasa saling di dalamnya. Saling sayang, saling mengasihi, saling menegur, saling membangun, saling menyapa, saling mendoakan, saling menguatkan. Nah, hal-hal seperti ini tentu sulit untuk dilakukan di dalam ibadah secara online. Pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Tuhan menciptakan kita tidak untuk sendirian. Kita perlu untuk bertemu, berinteraksi satu sama lain kepada saudara-saudara seiman kita. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak kangen untuk kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita sebelumnya? Kembali saling sapa, saling tegur, bertemu dengan gembala kita sendiri. Ayo jangan tinggalkan ibadahmu hari-hari ini. Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita. Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Kami rindu Tuhan memenuhi hati kami. Kami rindu Engkau yang penuhi hidup kami Tuhan. Dengan kehadiran-Mu, dengan lawan-Mu yang dahsyat. Kami rindu mendengar suara-Mu tempat kudus-Mu saat ini. Urapi setiap hamba. Terima kasih Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan
Terima kasih Bapa di surga. Pada hari Minggu pagi hari ini Tuhan Yesus, minggu pertama bulan Juli. Terima kasih penyertaan Tuhan sempurna selama kami menjalankan bulan dari Januari sampai bulan Juni. Dan kami masih diberi kepercayaan untuk hidup. Berarti kami masih diberi kesempatan untuk menghasilkan buah yang memuliakan nama Bapa di surga. Pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah ini. Merupakan kesempatan buat kami Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus, meninggikan nama Tuhan Yesus, dan mengagungkan nama Tuhan Yesus. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya dengan kuasa Roh Kudus. Biar Roh Kudus saja yang berbicara, Roh Kudus saja yang beracara, mengambil alih semuanya ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya akan terjadi mujizat besar di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, haleluya. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Hari ini adalah minggu pertama bulan Juli. Hari ini saya akan berkhotbah dengan judul From Nothing to Find Something. Saya ulangi, From Nothing to Find Something. Dari tidak dapat apa-apa menjadi dapat apa-apa. Bagaimana itu Pak Pendeta? Dengarkan firman Tuhan ini. Hari-hari ini banyak sekali kita tidak dapat apa-apa. Ada masalah tambah masalah. Ada pergumulan tambah pergumulan. Padahal mungkin kita ekspor pengalaman dalam pekerjaan kita. Tapi kita sudah bekerja sehari-harian, tidak dapat apa-apa. Kita akan belajar firman Tuhan dan kita baca dalam Yohanes 21 ayat 5 sampai 6. Pasti ayat ini tidak asing lagi, karena ayat ini adalah di mana Yesus menampakkan diri setelah bangkit kepada murid-muridnya. Di mana murid-muridnya itu Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael, dan juga murid-murid yang lain. Mereka pergi berangkat dalam pekerjaan sebagai profesinya semula, yaitu nelayan, menangkap ikan. Namun kalau kita baca, semalam-malaman mereka kerja, mereka tidak dapat apa-apa. Kita baca yuk. Di dalam Yohanes 21 ayat 5 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Mereka tidak dapat apa-apa. Pada saat Tuhan Yesus berkata di bibir pantai, yaitu dari jaraknya antara sekitar 90 meter sampai ke perahu, Yesus berkata, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Hari-hari ini kita sedang mencari lauk pauk, suatu pekerjaan yang biasanya mudah untuk dapatkan uang, tapi hari-hari ini jujur punya kata agak sukar. Kita harus lebih keras lagi untuk mendapatkan lauk pauk.
kuncinya di sini dikatakan bahwa Yesus katakan, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperolehnya. Mendengar perintah Tuhan Yesus, mereka langsung melakukannya. Tidak perlu memikir-mikirkan bagaimana. Ada tindakan langsung. Sehingga mereka menebarkannya. Dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Sesuatu yang mustahil. 90 meter dari bibir pantai, melepaskan jala-jalanya, mendapatkan ikan yang besar-besar. Tidak masuk di akal. Bahkan mereka mendapatkan ikan besar-besar itu banyak sekali. Sebanyak 153 ekor ikan besar-besar. Kalau bahasa Ibraninya angka 153, itu artinya ini aku, Allahmu. Tuhan senang membuktikan bahwa Tuhan hidup di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah berjanji tidak ada masalah. Tuhan tidak pernah berjanji tidak ada pergumulan. Tuhan tidak pernah berjanji tidak ada sakit penyakit. Tapi Tuhan berjanji di tengah pergumulanmu, di tengah masalah badaimu, di tengah penyakitmu, aku hadir dan aku melakukan mujizat. Ada 4 hal yang harus kita pelajari, ya. Ini sama dengan apa yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Mari kita buka kitab Yesaya. Yesaya 30 ayat 19. Yesaya 30 ayat 19. Di situ dikatakan, sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani. Apabila engkau berseru-seru, maka saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Langkah pertama yang harus kita lakukan saat kita tidak dapat apa-apa, saat kita sepertinya seperti janda Sarfat, hanya segenggam tepung dan minyak sedikit. Yang pertama, berseru-serulah dan teriak, dan ia akan menjawab. Kadang-kadang kita menginginkan jawaban Tuhan instan. Kita berseru, jawab dong. Saya minta, jawab, kasih dong. Sebenarnya jawaban Tuhan itu ada 3. Pertama, dia tidak mau jawab karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kedua, tunggu, belum waktunya, perlu waktu. Ketiga, jawaban Tuhan, Tuhan langsung jawab. Dan semuanya itu adalah hak prerogatifnya Allah pencipta langit dan bumi. Tuhan mau jawab langsung atau tunggu atau tidak jawab, itu haknya Tuhan. Bagian kita berseru kepada Tuhan. Sama seperti Bartolomeus, dia berseru-seru kepada Tuhan. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Hari-hari ini minta dan teriak belas kasihan Tuhan. Tuhan kiranya turun belas kasihanmu kepadaku. Tuhan kiranya turun belas kasihanmu pada keluargaku, pada pelayananku. Dalam nama Tuhan Yesus, minta belas kasihan Tuhan. Berseru, ini adalah langkah pertama. Kita tahu di dalam Yeremia 33 ayat 3,
Mari kita buka firman Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Kadang-kadang ayat ini hanya diambil sepenggal saja. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Padahal ada kelanjutannya. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya Tuhan akan memberikan sesuatu hal yang besar. Tidak hanya berseru dan jawab. Nantikan Tuhan. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Jadi yang pertama, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah berseru dan berteriak kepada Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, mari kita baca di dalam Yesaya 30 ayat 20. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Ayat 21, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Kadang-kadang kita kalau sudah melakukan tahap pertama berseru, langsung kita berharap, Tuhan berkati aku, langsung diberkati. Tidak seperti itu. Kita harus melewati seperti fase roti dan air serba sedikit. Kita harus melewati ujian kesetiaan dan ketaatan. Artinya, pada saat kau sudah berseru kepada Tuhan dan Tuhan masih menahan jawabannya, apa engkau masih tetap taat atau mau berontak? Kalau engkau berontak, berarti engkau tidak punya iman. Apabila engkau berontak kepada Tuhan dan marah kepada Tuhan dan berkata, kenapa Dia diberkati sedangkan saya sudah berdoa belum diberkati? Tanpa sadar, sikap itu sikap pemberontakan. Dan Tuhan tidak suka. Tapi sebaliknya, apabila engkau sudah berseru kepada Tuhan dan engkau belum mengalami mujizat, melewati fase ujian kesetiaan dan ketaatan, dan tetap engkau berharap kepada Tuhan. Kalau secara kedagingan, biasanya kita berpikir sekalipun tidak masuk di akal, tapi tetap percaya, Tuhan perhitungkan imanmu. Seperti seolah-olah kita sudah berseru kepada Tuhan, seperti Tuhan diam dan menyembunyikan diri. Gak enak loh kalau air dan roti serba sedikit. Biasanya kantongnya tebal, tapi boro-boro ada isinya. Biasanya kemana-mana ber-AC, pakai suasana dingin, tapi harus melewati yang berdebu, banyak segala macam kepanasan, bahkan kehujanan. Tapi kalau engkau tetap setia dalam proses ujian ini, air dan roti serba sedikit, Tuhan perhitungkan iman kita. Hari-hari ini Tuhan sedang perhitungkan. Ada cerita seorang pelayan Tuhan, setelah melayani, dia dapat satu nasi kotak. Anggaplah itu bebek yang paling disukai, satu kotak. Kemudian dia pulang ke rumah, ditaruh di meja. Kemudian dia siap
dia mandi dulu, dia harapkan setelah mandi dia mau makan nasi kotak itu yang berisi bebek yang sangat disukainya. Pada saat selesai mandi, pelayan Tuhan itu turun. Loh, kok kemana ini? Bebeknya sudah berubah menjadi tulang belulang. Bahkan nasinya pun hilang. Hanya kotaknya saja. Dia tanyakan pada istrinya, "Mah, ini kemana?" "Wah, sudah dimakan sama anak-anak, Pak." Nah, kalau udah bicara sama anak-anak berarti harus rela. Kemudian, kalau begitu, tolong dong bikinin Indomie. Tapi istrinya bilang, "Pak, gasnya habis." Seperti air serba sedikit, roti serba sedikit, semuanya serba terbatas. Namun tetap setia. Sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, tetap setia dan taat. Yang tadinya Tuhan menyembunyikan diri, seolah-olah menyembunyikan diri. Saat engkau melewati fase, melewati tahapan, engkau lulus di dalam kesetiaan dan ketaatan, Tuhan tidak lagi menyembunyikan diri. Kita lihat tadi baca kan, pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Ada kedekatan, sehingga ada intimasi, ada keintiman dengan Tuhan. Disitulah fase yang kau akan alami terobosan yang besar. Sama seperti apa yang dikatakan Yeremia 33 ayat 3. Dan aku akan menyatakan hal-hal yang besar yang belum kau pahami. Dan telingamu akan mendengar perkataan dari belakang, yaitu pengajarmu membisikkan ke kanan, ke kiri. Saat kapan engkau akan mengalami tuntunan seperti itu? Yaitu pada saat pagi-pagi hari masih gelap. Roh Kudus menuntun engkau. Kalau orang dunia bilang itu inspirasi, engkau akan mendapatkan inspirasi yang baru. Engkau akan mendapatkan mimpi-mimpi yang besar. Dan engkau akan mendapatkan terobosan breakthrough dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita kehilangan pekerjaan, tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Tetap bekerja. Kita masih punya 10 jari tangan, 10 jari kaki. Kita masih bisa bergerak ke kanan, ke kiri. Langkahlah, melangkahlah. Jangan diam, jangan berputus asa. Terus melangkah. Apa yang bisa kau lakukan, lakukan. Hari-hari ini saya melakukan banyak segala sesuatu yang bisa mendatangkan penghasilan. Segala sesuatu yang buat gengsi itu disingkirkan. Pada saat kita intim dengan Tuhan, kita akan mendengar suara Tuhan. Dan pada saat engkau Tuhan tuntun bergerak. Bagaimana caranya, Pak? Dekatlah dengan Tuhan. Dekatlah, intim dengan Tuhan. Engkau akan mendapatkan satu hal-hal yang besar. Lakukan apa yang bisa kau lakukan. Yesus sanggup membuat mujizat
murid-muridnya mendapatkan mata uang. Langkah yang ketiga, supaya kita mendapatkan apa-apa, yaitu di dalam ayat 22, Yesaya 30 ayat 22. Kita baca. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Langkah ketiga untuk dapat mengalami mujizat Tuhan, yaitu kita harus buang segala kenajisan, patung-patung berhala, keinginan daging, dan semuanya itu menjadi seteru dengan Allah, menjadi permusuhan dengan Allah. Yang repotnya, sudah air serba sedikit, roti serba sedikit, perilakunya tetap melakukan keinginan daging. Itu berbahaya. Bertobat. Karena firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Keinginan daging adalah permusuhan dengan Allah. Hari-hari ini kita perlu Tuhan, dan kita tidak boleh ngomel kepada Tuhan. Kita tidak boleh bersungut-sungut kepada Tuhan. Harus sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, dan tetap melangkah dengan iman, dan tanggalkan segala kenajisan, tanggalkan segala keinginan daging. Itu percabulan, perseteruan, permusuhan, kenajisan, kecemaran, semua ditanggalkan keinginan daging. Karena semuanya itu adalah permusuhan dengan Allah. Supaya kita diberkati. Dan kita harus siap disunat hati kita. Segala sesuatu yang menjadi suatu kesombongan, kebanggaan, ditanggalkan. Hanya Yesus Kristus saja yang ditinggikan. Hanya Yesus Kristus yang dimuliakan. Setelah kita melewati tahap ketiga ini, engkau membuang segala kenajisan dan segala kenajisan berhala maupun keinginan daging yang menjadi seteru dengan Allah. Maka ini hasilnya. Mari kita buka di dalam Yesaya 30, yaitu ayat 23 sampai 24. Ini hasilnya. Setelah kita berseru kepada Tuhan, tahap pertama, berseru dan berteriak, itu tahap pertama. Kemudian yang kedua, kita tetap setia dan taat perintah Tuhan, sekalipun air dan roti serba sedikit, tidak bersungut-sungut, tetap mengucap syukur. Dan yang ketiga, engkau membuang segala kenajisan yang tidak berkenan dengan Allah. Maka tahap keempat engkau akan alami, yaitu dalam ayat 23 sampai 24. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan yang campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Kalau sapi-sapi, ini sapi ya tulisannya, bukan sarapi ya. Ini sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah, yaitu ternak yang bekerja keras, itu dikasih makan yang sedap-sedap. Apalagi yang punyanya. Yang punyanya akan mendapatkan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Dalam tahap fase keempat ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pada saat engkau diberkati dengan berlimpah-limpah, kadang-kadang manusia langsung menikmati. Tapi ingat, ya, mari kita baca di dalam
Imamat 19 ayat 23 sampai 25. Setelah kau diberkati dengan berkelimpahan, apa yang kau lakukan? Pada saat kau mengalami panen raya, apa yang harus kau lakukan? Mari kita buka di dalam Imamat 19 ayat 23 sampai 25. Mari kita baca bersama-sama. Apabila kamu sudah masuk ke negeri itu dan menanam bermacam-macam pohon buah-buahan, janganlah kamu memetik buahnya selama 3 tahun dan jangan memakannya. Ayat 24. Tetapi pada tahun yang keempat haruslah segala buahnya menjadi persembahan kudus sebagai puji-pujian bagi Tuhan. Ayat 25. Barulah pada tahun yang kelima kamu boleh memakan buahnya supaya hasilnya ditambah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Kalau engkau mendapatkan supaya hasilmu, panenmu ditambahkan, jangan cepat-cepat dinikmati. Ingat pada saat mimpi Firdaus, yaitu 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Kita harus memikirkan tahun-tahun berikutnya. Jangan pada saat engkau diberkati langsung engkau nikmati. Pakai pola ini, belajar dari pola ini. Jangan cepat-cepat menikmati berkat. Bahkan sampai ekstrim sekali selama 3 tahun engkau tidak boleh makan hasil buah-buah perkebunanmu. Dan tahun keempat barulah engkau berikan persembahan kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Baru tahun kelima makanlah hasil buahmu. Kita harus ingat pola yang dipakai dalam firman Tuhan ini. Jangan terlalu cepat menikmati berkat-berkat Tuhan yang sepertinya dengan kasat mata sudah berkelimpahan. Belajarlah dari pola Imamat 19 ayat 23 sampai 25. Sampai tahun ketiga tidak boleh kau makan. Kau harus bisa menahan diri. Jangan bergegas-gegas. Wah, supaya menikmati, supaya dapat dinilai orang. Setelah dapatkan gaji, akhirnya beli handphone yang mahal. Kalau nilai hidup kita ditentukan oleh barang, nilai ditentukan oleh apa yang kita miliki, betapa rendahnya nilai kita. Sesungguhnya Yesaya 43 ayat 4, kau berharga dan mulia. Nilai hidup kita bukan ditentukan oleh kata orang, tapi apa kata Tuhan. Yang pertama, engkau harus menahan diri untuk dapat menikmati berkat Tuhan. Dan yang kedua, tahun keempat, barulah engkau persembahkan kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Mari saya ulangi, di dalam tahun keempat haruslah, wajib, haruslah segala buahnya menjadi persembahan kudus sebagai puji-pujian bagi Tuhan. Itu yang utama. Setelah itu barulah engkau makan hasilnya, supaya hasilnya ditambah bagimu. Supaya hasilnya ditambah bagimu. Yang repotnya belum punya penghasilan tetap, dia sobat gaya. Dia paksakan beli mobil yang mewah, padahal kredit supaya dinilai. Wah, diberkati. Bukan itu indikatornya.
diberkati oleh Tuhan adalah dalam hati kita. Pada saat hati kita penuh dengan sukacita. Jadi saat tahap keempat, setelah engkau diberkati, ingat ini pola bangsa Israel. Menanam dan menghasilkan buah, tahan diri untuk dapat menikmati. Sesudah itu baru persembahkan kepada Tuhan dulu. Muliakan Tuhan dengan puji-pujian di dalam persembahan yang kudus. Bawa persembahan khusus padanya. Baru terakhir boleh kau nikmati. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara pasti diberkati. Tahap keempat yang harus diperhatikan juga, ya. Jalan mereka seperti di dalam Yohanes 21, jalan mereka tidak koyak di dalam ayat 11. Kita buka Yohanes 21 ayat 11. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Berbicara dengan jala, ya, berarti jaringan. Kalau engkau sudah mendapatkan suatu breakthrough usaha, buatlah jaringan yang kuat. Jangan sampai koyak. Ya. Bahkan murid-muridnya di sekitarnya itu datang mendekat untuk membantu berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan. Artinya, pada saat engkau sudah diberkati dengan berkelimpahan, Tuhan minta jangan untuk dirimu sendiri, tapi menjadi saluran berkat. Amin. Amin. Jadi ada 4 hal yang harus diperhatikan. Dari yang tidak dapat apa-apa menjadi dapat apa-apa. From nothing to find something. Ada tindakan. 4 tahapan sehingga kita sampai mendapatkan sesuatu yang besar-besar. Yang pertama, berseru kepada Tuhan. Jangan bersungut-sungut, berharap kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Dan yang kedua, lewati proses ketaatan dan kesetiaan. Sekalipun kita sudah berseru-seru kepada Tuhan, sekalipun Tuhan belum menjawab, tetap setia. Katakan tetap setia. Tetap setia. Katakan tetap taat. Tetap taat. Saat itu Tuhan perhitungkan imanmu sebagai kebenaran. Sehingga Tuhan tidak lagi menyembunyikan diri. Tuhan memberikan tuntunan. Pendengaranmu akan dipertajam. Seperti Yesaya 50. Setiap pagi engkau pertajam pendengaranku. Supaya kita bisa dapatkan inspirasi dari Tuhan. Bahkan pemazmur mengatakan, saat aku tidur pun aku diberkati. Ada mimpi yang besar yang Tuhan berikan. Dan yang ketiga, buang segala kenajisan. Buang segala apapun yang tidak berkenan kepada Tuhan. Katakan keluar. Jangan buat sesuatu yang menjadi permusuhan dengan Allah. Segala keinginan daging dibuang. Segala kenajisan dibuang. Pornografi dibuang. Segala sikap-sikap
yang tidak berkenan kepada Tuhan dibuang. Dan yang terakhir, engkau akan mengalami pertumbuhan. Bahkan Yesaya katakan, tidakkah kau tahu sesuatu yang sudah mulai tumbuh? Benih yang kau tabur sudah mulai tumbuh dan menghasilkan buah. Itu tahap terakhir. Dari yang tidak dapat apa-apa menjadi dapat apa-apa. Dari roti dan air serba sedikit mendapatkan roti dan air yang berkelimpahan dan lezat rasanya. Dan itulah firman Tuhan yang kita baca hari ini. Saya dan Bapak Ibu Saudara akan mengalami breakthrough, akan mengalami berkat yang hebat, berkat yang dahsyat, melangkah dengan iman. Rasul Paulus katakan, jikalau kau tidak bekerja, kau tidak boleh makan. Sebab itu lakukan apa yang bisa kau lakukan. Mungkin kau hanya memiliki 1 talenta, mungkin kau hanya memiliki 2 talenta, ataupun 4 atau 5. Tapi ucaplah syukur, lakukanlah segala sesuatu. Minta hikmat dari Tuhan untuk mengelola 1 talenta menjadi 2, 2 talenta menjadi 4, 5 talenta menjadi 10. Masing-masing diberikan Tuhan sesuai dengan kesanggupannya. Katakan dalam hatimu, ini aku Tuhan, pakai aku untuk memuliakan nama-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan
dan menjamah anak-anak-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu yang lemah Tuhan berikan kekuatan dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berputus asa Tuhan berikan pengharapan. Pintu-pintu terbuka, tingkap-tingkap di langit terbuka, berkat Tuhan tercurah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Mungkin kami Tuhan Yesus salah mengambil keputusan, sehingga tidak kami sadari bahwa itu membuat suatu perseteruan dengan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni dosa-dosa kami. Kami tidak mau melakukan permusuhan lagi dengan Kau Tuhan. Kiranya darah Yesus Kristus yang menyucikan kami, supaya tangan Tuhan sangat panjang untuk menolong, pendengaran Tuhan sangat tajam untuk mendengar. Karena dosa-dosa kami yang menjadi penghalang itu sudah dikuduskan, disucikan oleh darah Yesus Kristus, sehingga kami dimateraikan oleh bilur darah Yesus. Kami menjadi milik Yesus. Kami menjadi keturunan Abraham dan berhak terima janji-janji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi breakthrough. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kau jamah anak-anak-Mu Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu, biar digenapi firman Tuhan ini, janji Tuhan ini dalam kehidupan kita. Perbenaran sorgawi akan dicurahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Perbenaran sorgawi akan dicurahkan kepadamu. Engkau akan menjadi bendahara-bendahara akhir zaman di dalam nama Tuhan Yesus. Ikan besar-besar akan kami dapatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 153 ekor. Bahwa Engkau adalah Tuhanku, Allah El Shaddai. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan Yesus. Semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai kami Tuhan di akhir zaman ini menjadi alat-Mu Tuhan Yesus, menjadi berkat bagi semua orang. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang begitu besar untuk kami Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh menyelesaikan ibadah. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Bapa, kami mengucap syukur untuk bangsa dan negeri kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kasih-Mu ada di negeri kami, hati-Mu ada di negeri kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat damai sejahtera yang sudah Kau limpahkan, Engkau curahkan untuk negeri kami. Bapa di surga, kami mau menyerahkan negeri kami dari Sabang sampai Merauke ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, biarlah negeri kami boleh segera bangkit dan lepas dari bencana corona Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya Allah kami Allah yang besar, sanggup melenyapkan semua bencana ini. Tuhan, kami juga berdoa buat para dokter, perawat yang sudah bekerja Tuhan. Oh Tuhan, Engkau melihat kesetiaan mereka Tuhan. Engkau memberi kekuatan, Engkau memberi perlindungan Tuhan, sehingga mereka dapat saling menolong Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pemimpin negeri kami. Oh Tuhan, Bapak Jokowi, Bapak Maruf Amin, untuk Kapolri, Gubernur dan Wakil MPR, DPR, juga seluruh jajaran yang ada di bawahnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar mereka boleh memimpin dengan bijaksana, memimpin dengan kasih-Mu, memimpin dengan takut akan Tuhan, sehingga semua keputusan-keputusan yang diambil Tuhan, itu untuk kemuliaan nama Tuhan dan dapat membawa damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan negeri kami tercinta ke dalam tangan-Mu.
Biar Roh Kudus negeri kami tetap ada di dalam tangan-Mu. Engkau yang mengatur semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu sempurna untuk negeri kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami Pak Niko Noto Raharjo. Tuhan, kasih-Mu melawat Pak Niko beserta keempat wakilnya. Untuk istri, anak, cucu mereka, mantu mereka Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Berkati pelayanannya dimanapun mereka berada Tuhan. Pakai untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Melalui pelayanannya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Juga untuk KCK kami, Pak Sony Waplo, Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah kirim Pak Sony untuk membimbing kami. Roh Kudus Engkau yang memberkati Pak Sony bersama istri, anak, cucu mereka Tuhan. Engkau berkati pekerjaannya, Engkau memberkati pelayanannya. Juga untuk wakil KCK kami Pak Isang, Tuhan Yesus, Engkau memberkati pelayanan Pak Isang, Engkau memberkati pekerjaan Pak Isang Tuhan. Oh Tuhan, berkati istri, anak, cucu mereka Tuhan. Dan biarlah Tuhan, pelayanannya boleh semakin besar dan pelayanannya boleh semakin diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap gembala Tuhan di CK9 Tuhan. Berikan roh unity Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, seluruh gembala CK9 boleh bersatu Tuhan. Bangkit Tuhan. Maju melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Juga untuk setiap pengerja-pengerja di CK9 ini Tuhan, biar kami saling bergandeng tangan, kami maju melayani Tuhan. Dan Tuhan, biar roh kami semakin menyala Tuhan, memenangkan banyak jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga jemaat-jemaat CK9 Tuhan. Tuhan lawat mereka semua Tuhan Yesus. Mereka yang sakit Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Tuhan, sekalipun kami tidak bisa bertemu secara langsung, tapi kami mengucap syukur Tuhan kami boleh diberi kesempatan untuk ibadah online. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau lawat mereka satu persatu. Yang sakit Tuhan jamah, yang kekurangan Tuhan yang akan memberkatinya. Kami juga berdoa buat setiap yang menyaksikan ibadah online ini Tuhan. Engkau jamah satu persatu. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan mereka. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka, biar mereka hanya berseru kepadamu. Dan kami tahu Tuhan, Engkau yang akan mencukupi semuanya. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap pelayanan pada pagi hari ini. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati pekerjaannya, berkati keluarga besarnya Tuhan. Pak Kerat Sarapi, dalam nama Yesus, kami juga berdoa buat yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari, untuk WL, juga untuk pemusik. Roh Kudus, Engkau memberkati mereka semua, biar mereka betul menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, dan mereka boleh melayani Engkau dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan menerima berkat-Mu Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu.
kekasih Tuhan, biji mata Tuhan yang disayang oleh Bapa di sorga. Arahkanlah hatimu dan angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, berkat yang berkelimpahan, dan kasih karunia dari Bapa Surgawi melalui putranya Yesus Kristus. Pertolongan penghiburan yang manis dengan kuasa Allah Roh Kudus menyertai engkau, memimpin engkau mulai hari ini sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali, menyambut kita semua di awan yang permai. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Kami segenap GBI Legend Suprapto mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.